Oke, selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah Teknik Digital. Ini pertemuan kita yang keempat ya. Dan di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan fungsi logika, tapi dengan menggunakan peta Karnaugh atau K-map. Kalau minggu lalu kan kita bahasnya adalah bagaimana caranya menyederhanakan fungsi logika dengan menggunakan aljabar boolean. Nah, sekarang topiknya sama, menyederhanakan fungsi logika, tapi menggunakan K-map. Nah, penyederhanaan dengan menggunakan K-map ini ada dua pertemuan sebenarnya. Pertemuan hari ini sama pertemuan minggu depan. Cuma agak sedikit berbeda. Kalau yang pertemuan minggu depan nanti ada penambahan tentang konsep don't care. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bahas tentang kuis yang minggu lalu, kuis ketiga, yaitu tentang menyederhanakan fungsi logika dengan menggunakan aljabar boolean. Oke, sedikit review. Teman-teman pasti masih ingat tentang apa itu fungsi logika. Sama seperti fungsi matematika, dia ada input, ada prosesnya, dan ada output. Dan fungsi logika, sama seperti juga fungsi matematika, inputnya bisa banyak, tapi outputnya cuma bisa satu. Jadi mau fungsinya serumit apapun, itu hanya untuk memetakan sekian banyak input di matematika untuk memprosesnya menjadi satu nilai output. Fungsi logika juga sama. Inputnya bisa banyak, bisa satu, bisa banyak, tapi dia akan diproses untuk menghitung outputnya berapa, dan outputnya cuma ada nilai satu. Cuma ada satu. Dan karena dia logika, berarti outputnya cuma kalau tidak nol, ya satu. Oke, kita coba untuk bahas terus ketiga. Oke, soal pertama. F sama dengan A ditambah AB. Oke, kita coba. Disuruh sederhanakan dengan menggunakan aljabar boolean. F, saya perbesar dikit biar lumayan kelihatan. Sama dengan A ditambah AB. Nah, langkah-langkah yang harus kita pahami pada saat kita ingin menyederhanakan suatu fungsi logika dengan menggunakan aljabar boolean adalah dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi format SOP. Inilah format SOP. SOP adalah sum of product, penjumlahan dari perkalian. Makanya di sini adalah perkalian yang dijumlahkan. Makanya dia adalah sum of product. Oke. Jadi kita biasa mengubahnya menjadi SOP dulu biar lebih gampang karena kita terbiasa menggunakan SOP. Nah, kalau dia sudah dalam bentuk SOP seperti contohnya di sini, langkah berikutnya adalah mencari dari setiap suku-suku tersebut ada variabel yang sama enggak? Oke, di sini kita lihat ada variabel yang sama, yaitu A. Di suku yang ini ada A, di suku ini ada juga variabel A. Berarti ada A yang sama. Nah, kalau ada yang sama, berarti langkah berikutnya adalah dengan menggunakan hukum distributif, yaitu dengan mengeluarkan A-nya. A dikali 1 tambah B jadinya. Karena kalau ini menggunakan hukum distributif, berarti A kali 1, yaitu A itu sendiri, ditambah A kali B. Jadi sama seperti yang di atas. Jadi A-nya dikeluarkan, sehingga dia menjadi A dikali 1 tambah B. Nah, menggunakan hukum identitas yang 2 minggu lalu kita bahas, 1 tambah B atau 1 ditambah apapun, hasilnya pasti 1. Ini kan hukum identitas, apapun ditambah 1, hasilnya pasti 1. Nah, sekarang dengan menggunakan hukum identitas juga, apapun dikali 1, ya menjadi apapun itu juga. Jadi sama dengan A.
Jadi jawabannya adalah yang ada. Oke, next. Sekarang A dikali AB. Oke, kita coba sekarang. A dikali AB. Nah, karena ini dalam bentuk POS, A dikali AB, enggak juga, bukan POS kok ini. Ini sebenarnya ya tinggal digabung aja. A dikali AB. Kalau POS itu kan kayak misalnya X tambah Y dikali M ditambah N. Nah, ini dia POS. Tapi yang data kan nggak ada penjumlahannya kan, berarti dia bukan POS. Nah, berarti karena dia bukan POS dan juga bukan SOP, sebenarnya kita tinggal, ini sebenarnya kan pakai hukum asosiatif, bisa juga A, jadi A-nya dikali A-nya terlebih dahulu, baru kemudian dikali B. Ya kan bisa mau mana yang duluan dikalikan, dia boleh asosiatif. Jadi F sama dengan, A kali A, itu kan A sendiri. Sehingga A dikali B. Nah, A dikali B, udah nggak bisa sederhana lagi. Sudah cuma ada satu suku atau satu faktor yang variabelnya cuma satu. A-nya cuma satu, B-nya cuma satu. Berarti ya ini udah paling sederhana. Sehingga jawabannya adalah F sama dengan AB. Oke, kemudian A dikali A tambah B. Ini. Maka kita lihat, ini adalah POS. Karena dia adalah product of sum. Berarti kita bisa mengubahnya menjadi SOP terlebih dahulu, yaitu dengan membubarkan ini dengan menggunakan hukum distributif. Sehingga dia menjadi A kali A ditambah A kali B. Oke. Sehingga dia menjadi, ini lengkap kan ya, A dikali A dulu, ditambah A kali B. Kan A kali A tambah A kali B. Oke, A kali A adalah A sendiri. Tambah AB. Nah, ini kan sama kayak soal yang tadi barusan. Sehingga kita bisa jadikan A-nya dikeluarkan, 1 tambah 1 tambah B, terus F sama dengan A kali 1, sehingga F sama dengan A. Ini jawabannya. Oke, next. Soal keempat. A dikali A tambah B tambah 1. Ini sebenarnya hukum identitas. Yaitu apapun ditambah 1, ya jadi apapun itu sendiri. Maaf, apapun ditambah 1, ya dia jadi 1 kan? Seperti ini. Jadi mau A kali A plus B adalah 0, 0 tambah 1, 1. Tapi kalau A kali A plus B 1, ya 1 tambah 1, ya 1 juga. Jadi apapun ditambah 1, ya 1. Berarti jawabannya adalah yang F. Sekarang A tambah B dinotkan. Nah, A ditambah B dinotkan. Ini sudah satu, ini kan dianggap bisa POS kan. POS, dia satu sum,
Tapi variabelnya cuma satu, A-nya cuma satu, B-nya cuma satu. Nah, kalau modelnya seperti ini, dia sudah paling yang sederhana. Kalaupun kita maksain menggunakan hukum De Morgan, dia jadinya seperti ini aja. A not tambah B not. Ya sama aja. Dia jadi SOP, tapi sekarang A-nya dinotkan, B-nya dinotkan. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya, no, F sudah paling sederhana. Oke, itu untuk yang kuis minggu lalu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang proses yang sama, yaitu menyederhanakan suatu fungsi logika, tapi bukan lagi dengan menggunakan boolean aljabar, tapi menggunakan keymap. Langsung aja. Oke. Nah, ada beberapa topik yang kita bahas di slide ini. Dan slide ini sebenarnya untuk minggu ini dan juga untuk minggu depan. Nah, minggu ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya memetakan atau membangun dari tabel kebenaran, truth table, menjadi keymap, Karnaugh map. Jadi menjadi peta Karnaugh. Baru kemudian dari peta Karnaugh tadi, bagaimana caranya menyederhanakannya untuk menghasilkan fungsi yang paling sederhana. Nah, baru minggu depan kita bahas tentang don't care. Bagaimana caranya don't care membantu kita untuk menyederhanakan fungsi logika. Dan tentunya apa itu don't care. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang yang namanya kanonik, SOP, dan juga POS kan. Nah, pada saat kita bahas kanonik SOP, POS, kita bahas tentang bagaimana caranya menuliskan tabel kebenaran tadi dengan berbagai cara. Jadi tabel kebenaran bisa kita gambarkan dengan tabel sendiri, bisa juga dengan menggunakan yang aktif yang mana, misalnya min-term 0, min-term 1, min-term 3, min-term 4, dan seterusnya. Atau cukup dengan menuliskan nomor min-termnya, 0, 1, 3, 4, seperti itu. Ini kan kembali ya. Nah, kalau kita bahas tentang kanonik tadi, kita ingat bahwa kalau misalnya inputnya ada 3, berarti dia akan punya 2/3 atau 8 min-term kan. Ini kita coba fokus ke SOP-nya dulu. Jadi yang POS nanti dulu, ini yang SOP. Nah, kalau kita punya sebuah fungsi punya 3 input, maka dia akan memiliki 8 min-term. Min-term 0, min-term 1, sampai min-term 7. Nah, pada saat kita ingin menuliskan min-term tadi, kita ada banyak cara kan? Ada dengan cara menuliskan kombinasi inputnya 000 atau 001 atau 010 atau 011 atau 100 atau 101 atau 110 dan 111. Jadi ada 8 kombinasi. Seperti ini. Pada saat X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, kita tuliskan dia sebagai min-term 0. Yaitu pada saat X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Dan kita tuliskan dengan X0, Y0, Z0. Ingat, SOP, dia aktifnya adalah 1. Karena dia 0 di sini, ini 0, berarti X-nya not. Y-nya juga 0, berarti X-nya not. Z-nya juga 0, berarti Z-nya not. Terus kalau misalnya contohnya yang ini, X-nya 1, oh sudah aktif, berarti X saja, nggak pakai not. Y-nya 0, oh berarti Y not. Z-nya 0, oh Z 0, Z not berarti. Dan dia adalah min-term
4. Ini masih preview yang minggu lalu ya. Jadi ada beberapa cara untuk kita menuliskan tabel kebenaran. Nah, dengan menggunakan konsep min-term ini, kita sekarang bisa membangunnya kembali, tabel kebenaran tadi, menjadi peta Karnaugh. Misalnya seperti ini. Kita punya sebuah tabel kebenaran dengan dua buah input, yaitu X dan Y. X dan Y berarti kombinasinya bisa 00, 01, 10, dan 11. Dan kalau kita tuliskan min-termnya, berarti dia jadi X0, Y0, atau X0, Y, atau XY0, XY0, atau XY. Nah, kalau kita petakan dalam bentuk seperti ini, jadi inputnya ada di sini, X dan Y. Dan X bisa 0, bisa 1. Y-nya bisa 0, bisa 1. Nah, pada saat X-nya 0, Y-nya 0, outputnya berapa? Oh, outputnya X0, Y0. Ini min-termnya. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, berarti dia mengarah ke sel yang ini, yaitu X0, Y. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, berarti dia mengarah ke sel yang ini, yaitu X, Y0. Oke. Nah, jadi kita bisa menuliskan dari truth table ini, dari tabel ini menjadi sebuah peta. Nah, ini cara memetakan dari tabel kebenaran menjadi sebuah peta Karnaugh. Ini peta Karnaugh, map. Jadi hanya cara lain untuk menggambarkan tabel kebenaran. Oke. Dan karena tadi Y-nya 0, berarti kita biasa menuliskan di sini adalah Y0. Pada saat inputnya Y1, berarti Y di sini. Pada saat X-nya 1, X di sini. Pada saat X-nya 0, X0 di sini. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. Ini adalah pada saat inputnya X0. Ini pada saat inputnya X atau X-nya 1. Ini pada saat inputnya Y-nya 0. Dan ini adalah pada saat input Y-nya adalah 1. Outputnya berapa? Ya enggak tahu, karena itu tergantung fungsinya. Tapi bisa diidentifikasi dengan inilah output pada saat dia X-nya 0, Y-nya 0. Ini adalah output pada saat X-nya 0, Y-nya 1. Inilah output pada saat X-nya 1, Y-nya yang 0. Inilah output pada saat X-nya 1, Y-nya 1. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kita punya sebuah fungsi misalnya, f, xy, yaitu x0, y0 plus x0, y. x0, y0 berarti kan yang ini. x0, y berarti yang ini. Dia tetanggaan berarti. Karena tetanggaan, berarti kita bisa bikin dia menjadi satu keluarga, satu blok di sini. Dan blok ini ditunjuk oleh X-nya 0. Ya kan dia baris yang paling atas, dan baris yang paling atas itu ditunjuk oleh X-nya 0. Nah, sekarang kita coba sederhanakan fungsi ini. Sama seperti tadi kita bahas, cari dulu variabel yang sama. Oh, ini ada yang sama nih, X0 sama X0. Berarti X0-nya bisa kita keluarkan. Sehingga menjadi Y0 plus Y. Nah, Y0 ditambah Y jadi 1 kan? Coba aja, Y-nya 1. 1 tambah 0. 1. Kalau Y-nya 0, 0 tambah 1. 1 juga.
Berarti dia menjadi X0 dikali 1. Atau sama dengan X0. Sama. Jadi, Kmap bisa membantu kita untuk menyederhanakan fungsi dengan melakukan identifikasi, oh ini ada sel yang aktif, ada juga sel yang aktif, oh tetanggaan, bisa kita gabungkan jadi satu. Nah, setelah kita gabungkan jadi satu, kita cari grup ini atau keluarga ini ditunjuk dengan input yang seperti apa. Oh, dia ditunjuk oleh pada saat X-nya 0 atau X0. Ya udah, berarti itulah fungsi sederhananya menurut Kmap. Dan setelah kita buktikan dengan menggunakan aljabar boolean, ternyata memang sama, memang X0. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya kita punya sebuah fungsi seperti ini, X0Y plus XY. X0Y kan yang ini. XY yang ini. Dia tetanggaan juga nih. Berarti kita bisa gabungkan jadi satu. Nah, hasil gabungannya dia ditunjuk oleh input seperti apa? Oh, dia ditunjuk oleh kolom. Kolomnya yaitu Y sama dengan 1. Berarti grup ini dia adalah Y. Kita coba sekarang sederhanakan yang ini. X0 Y tambah XY. Variabel apa yang sama? Y. Berarti kita bisa keluarkan Y-nya. X0 plus X kali Y. Nah, X0 plus X sama dengan 1 kan? Kali Y. 1 kali Y, ya Y. Dan hasilnya sama. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Sekarang ada 3 sel yang aktif. X0, Y0, oke, ini dia. Kemudian X0, Y, oke, ini dia. Dan XY, oke, ini dia. Nah, nah, kalau kita coba lihat, oh ini ada, dia bisa jadi satu grup nih. Dan satu grup ini, dia ditunjuk oleh X0. Oke. Terus ini belum loh, belum punya keluarga besar. Punya keluarga besar, oh bisa ke atasnya. Berarti sekarang sel yang di sini, dia jadi anggota dari 2 keluarga. Boleh, enggak apa-apa. Sehingga XY yang ada di bawah ini, dia bisa jadi satu keluarga dengan yang di atasnya. Dan identifikasinya atau ditunjuk oleh dia pada saat Y. Nah, karena dia ada 2 buah keluarga, maka kita bisa bilang bahwa fungsinya atau fungsi sederhananya adalah X0 ditambah Y. Ingat, ini adalah SOP, maka dia pasti ada penjumlahan. X0 untuk keluarga yang bolok di atas di sini, dan Y untuk keluarga yang vertikal ini. Jadi ini menjadi X0 tambah Y. Kita coba buktikan. X0, Y0, X0, Y tambah XY. Oke, kita coba yang ini dulu. X0-nya sama, berarti X0 kita bisa keluarkan. Y0 tambah Y, masih ada XY. Oke. Y0 tambah Y, ini 1, berarti tinggal X0 tambah XY. Ya kan? Oke, sekarang kita punya X juga, berarti masih bisa kita sederhanakan dengan menggunakan hukum distributif di Boolean. Sehingga dia menjadi X0 plus X kali X0 plus Y. X0 plus X, maaf, X0 plus X, 1 kan, kali X0 plus Y.
1 kali apapun, ya jadi apapun, sehingga menjadi hasilnya X0 tambah Y. Nah, ini sama kan? Lumayan ya, daripada kita ngitung matematika, dengan menggunakan Kmap, dia jadi lebih mudah untuk disederhanakan. Tinggal nyari grouping, kemudian identifikasi inputnya pada saat apa dia grup tersebut terjadi, seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Karena gimana kalau misalnya dia ada 3 variabel inputnya, X, Y, dan Z misalnya. Nah, kalau X, Y, Z, inputnya ada 3, berarti nanti jumlah selnya juga ada 2/3 atau 8. Yaitu 000, jadi pada saat dia 0, 00, 0, 01, 011, 010, 100, 101, 11, dan seterusnya. Dan yang harus dipahami di sini, urutan penulisan kolom atau baris 00, 01, terus bukan 10, tapi 11, kemudian baru 10. Kenapa? Karena ada aturan di pembuatan peta Kmap, peta Karnaugh, yaitu kombinasi input yang bersebelahan itu hanya boleh ada 1 variabel yang berbeda. Contoh misalnya ini sebelahan kan, ini adalah Y-nya, ini adalah Z, ini adalah Y, ini adalah Z. Sekarang kita lihat. Dari sini ke sini. Y-nya sama, 00. Z-nya yang berubah dari 0 jadi 1. Berarti hanya Z yang berubah, hanya 1 variabel yang berubah. Gimana kalau ini dengan ini? Y-nya berubah dari 0 jadi 1, Z-nya tetap 1, 1. Berarti hanya Y yang berubah, dan hanya 1 variabel yang berubah. Kemudian kalau ini sama ini, sama aja. Y-nya tetap, Z-nya yang berubah sekarang dari 1 jadi 0. Sehingga dari sini ke sini, dia hanya Z yang berubah. Itu aturan pada saat membangun peta Karnaugh-nya. Jadi yang sebelahan, baik kolom atau baris, dia hanya boleh ada 1 yang berubah. Makanya kalau nanti ada 4 variabel inputnya, maka inputnya dituliskan dengan kombinasi seperti ini, 00, 01, 11, 10. Ini juga sama, 00, 01, 11, 10. Agar yang sebelahan ini, dia hanya boleh 1 variabel yang berubah. Oke. Nah, sekarang aturan kedua, sebenarnya bukan aturan sih, tapi suatu fakta. Peta Karnaugh ini harus kita bayangkan sebagai suatu globus, seperti dia suatu bulatan, sphere. Sehingga sisi ini dengan sisi yang ini, dia sebenarnya nempel. Jadi sebenarnya antara 00, YZ-nya 00, dengan YZ-nya 10, ini sebenarnya sebelahan. Coba kita buktikan, apakah kan kalau sebelahan harus 1 dong yang berubah. Kita lihat. Y-nya berubah dari 0 jadi 1. Z-nya, oh tetap 0. Berarti masih memenuhi aturan yang pertama tadi, yaitu hanya boleh 1 variabel yang berubah. Kalau dia tetanggaan. Nah, karena dia tetanggaan kan, karena dia sebenarnya ini nempel. Nah, sama juga yang atas di sini, ini juga sebenarnya nempel sama yang bawah ini. Makanya
00 di sini, D juga tetanggaan sama 10. Itu dua aturan yang perlu kita pahami pada saat ingin membangun peta Karnaugh. Pertama adalah susunan inputnya, kalau dia tetanggaan, dia harus satu variabel yang berubah, maksimal. Dan aturan yang kedua, sisi kiri dan sisi kanan, dia sebenarnya nempel. Dan sisi atas dan sisi bawah, dia juga sebenarnya ini adalah pada saat X-nya 0. Ini pada saat X-nya 1. Oke. Ini pada saat Z-nya adalah 1. Dan ini adalah pada saat Z-nya 0. Oke. Kita coba gambarkan. Jadi misalnya, saya punya sebuah fungsi X0, Y0, Z, berarti yang ini. Dan X0, Y, Z. Berarti yang ini. Oh, tetanggaan dia. Nah, karena tetanggaan, berarti kita bisa bikin menjadi satu buah grup di sini. Jadi satu keluarga dia. Dan keluarga ini diidentifikasi secara kolom, dia adalah Z kan? Kan Z-nya ada di sini. Dan secara baris, dia adalah X0. Karena dia hanya aktif pada baris yang ini saja. Bawahnya tidak aktif ya. Sehingga X0 Y0 Z tambah X0 YZ itu akan sama dengan X0 Z. Identifikasi barisnya adalah X0, identifikasi kolomnya adalah Z. Oke, contoh lain misalnya. Sekarang X0 Y0 Z0 tambah X Y0 Z0 tambah X0 YZ0 tambah X YZ0. Ini jadi satu keluarga. Ini jadi satu keluarga. Tapi ingat, ini sama ini kan dia sebenarnya nempel kan? Oh, berarti dia bisa jadi satu keluarga. Kita gambarkan seperti ini. Dan keluarga besar ini, dia adalah pada saat Z-nya not. Kan Z-nya di sini. Berarti di luar dari Z, jadi Z not. Jadi Z not, seperti itu. Oke. Sekarang kita coba dengan menggunakan 4. Nah, ini coba saya ubah dulu. Garis di atasnya mengganggu kan? Oh, nggak ada ya. Emang cuma 4 ini. Ya. Nah, misalnya kita punya sebuah keymap, jadi kita nggak lagi bahas tentang truth table ya, tapi sudah langsung jadi keymapnya. Misalnya seperti ini. Dan inputnya adalah A, B, C, D. Berarti kombinasinya 00, 01, 11, 10. 00, 01, 11, 10. Oke. Berarti kalau misalnya outputnya adalah seperti ini. Dia 1, di 2 row yang paling atas. Berarti kita bisa langsung bikin, wah ini bisa jadi satu keluarga besar nih. Ini satu keluarga besar.
Nah, satu keluarga besar ini terjadi pada saat inputnya seperti apa? Dia nggak perlu identifikasi kolom karena dia aktif di semua kolom kan. Kolom ini aktif, kolom ini aktif, kolom ini aktif juga. Jadi nggak perlu identifikasi kolom, tapi dia perlu identifikasi baris karena dia hanya aktif di 2 baris yang atas. Nah, 2 baris yang atas itu identifikasinya adalah pada saat A-nya adalah 0. Sehingga ini adalah A not. Dan kita bisa gambarkan dengan F sama dengan A not. Seperti ini. Terus kalau modelnya seperti ini, kita nggak usah gambar lagi identifikasi inputnya ya, biar cepat. Nah, misalnya kalau yang sekarang satunya yang di bawah. Nah, ini berarti dia identifikasinya adalah pada saat A-nya 1 sekarang. Berarti ini adalah A. Sehingga fungsi sederhananya adalah F sama dengan A. Oke. Nah, sekarang coba kalau misalnya dia seperti ini. Sekarang yang di sini yang aktif. Berarti dia keluarganya adalah yang ini. Nah, bagaimana identifikasi dari 2 row yang ini? 2 row yang ini samanya adalah pada saat B-nya 1. Kan ini A-nya 0, B 0, A1, B 1. Maaf, A-nya 0, B-nya 1. A-nya 1, B 0, A1, B 1. Berarti dia, ini B1 ya. Ini adalah 0. Maaf. Nah, berarti yang sama adalah ini kan, B-nya 1. Inilah identifikasi untuk keluarga yang ini. Berarti dia identifikasinya adalah B, karena B-nya 1. Sehingga fungsi sederhananya adalah B. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Sekarang satunya ada di atas ini dan juga di bawah. Identifikasinya gimana? Terjadi pada saat B-nya adalah 0. B-nya 0, B-nya 0. Berarti dia adalah B not. Atau F-nya sama dengan B not. Oke, ini untuk yang row dulu. Pertanyaan dulu sampai sini. Udah, kita lanjut lagi. Sekarang gimana kalau kita misalnya menggabungkan antara A dengan B ini? Kita coba saja. Misalnya saya punya, sorry. Sekarang saya punya sebuah game map
yang hanya di sini misalnya, sisanya 0 atau tidak aktif. Kan ini kan di SOP 1 yang aktif. Berarti keluarganya adalah yang ini saja. Nah, keluarga ini dia aktif pada saat A-nya 0, B-nya 1. Udah itu aja. Nggak ada yang lain kan? Berarti dia adalah A not dan B. Sehingga dia fungsi sederhananya adalah A not B. Contoh lainnya misalnya seperti ini. Misalnya sekarang yang mana ya? Yang ini aja. Nah, ini keluarga yang di bawah ini dia terjadi atau bisa diidentifikasi pada saat A-nya adalah 1, B-nya adalah 1. Berarti dia adalah A kali B. Sehingga fungsi sederhananya adalah AB. Seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada saat keluarganya besar, jadi seperti misalnya contoh di sini ada 8 sel dalam satu keluarga, ini juga ada 8 sel dalam satu keluarga, fungsinya sederhana, yaitu hanya A dinotkan, atau hanya B, atau hanya A, atau hanya B dinotkan. Tapi begitu keluarganya lebih kecil, contohnya seperti ini, sekarang dia jadi sedikit lebih kompleks, yaitu dia butuh 2 variabel sekarang, yaitu A dan B. A dan B. Oke. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan dari sini, semakin besar keluarganya, semakin sederhana fungsi yang didapatkan. Jadi kita harus mencoba membuat keluarganya tadi sebesar mungkin. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita coba yang kolom. A, B, C, D. 00, 01, 11, dan 10. 00, 01, 11, dan 10. Sekarang misalnya dia seperti ini, 1111, 1111, 00000000. Berarti keluarganya adalah yang ini, yang besar ini. Dan identifikasinya yaitu pada saat ini C, ini D kan, yaitu pada saat C-nya 0. Ini C-nya 0, ini juga C-nya 0. Berarti dia adalah C not. Jadi fungsi sederhananya adalah C not. Kalau yang ini, berarti dia keluarga besarnya seperti ini. Dan dia identifikasi pada saat C-nya 1. Ini C-nya 1, ini C-nya 1. Jadi dia adalah C. Sehingga fungsi sederhananya adalah C. Terus kalau yang ini, maka keluarga besarnya adalah yang ini. Dan ini terjadi atau bisa diidentifikasi pada saat dia 01 dan 11, yaitu pada saat D-nya yang sama, yaitu 1. Sehingga ini adalah D. Dan satunya lagi adalah yang D not, yaitu pada saat dia seperti ini. Sehingga dia
Keluarga besarnya adalah seperti ini. Atau kita gambarkan seperti ini. Dan ini terjadi pada saat 00 dan 0 dan 1 0, yaitu pada saat D-nya 0. Sehingga di sini adalah D0. Oke, nah kita coba sekarang untuk menggabungkan antara keduanya ini. Misalnya contohnya adalah yang di sini misalnya. Nah, ini terjadi pada saat 1-1 kan, yaitu C-nya 1, D-nya 1, yaitu berarti dia adalah C, D. Nah, kalau misalnya seperti ini, sekarang misalnya yang ini. Berarti keluarganya yang ini aja kan. Dan ini terjadi pada saat C-nya 0 dan D-nya 0. Atau C0, D0. Seperti itu. Masih sama seperti yang tadi. Kalau kita punya keluarganya besar, sampai 8 sel, maka dia jadi sederhana. Cuma satu variabel. Tapi begitu keluarganya sedikit lebih kecil, misalnya jadi 4 sel, maka kita butuh 2 buah variabel. Sedikit lebih rumit dibandingkan yang cuma satu variabel nanti implementasinya. Oke, ada lagi. Sekarang kita coba gabungkan antara yang AB sama yang CD. Contoh misalnya seperti ini. Ini adalah AB, ini adalah CD, 00, 01, 1110. 00, 01, 11, dan 10. Misalnya sekarang dia ada di sini, tengah-tengah. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Secara baris, dia ada di B-nya 1. Oke, berarti B. Secara kolom, dia ada pada saat D-nya 1. Berarti identifikasi barisnya adalah B, identifikasi kolomnya adalah B. Berarti dia adalah BD. Oke, kita coba resapi dulu. Karena identifikasi baris terjadi pada saat B-nya 1, jadi yang atas, yang baris ini B1. Baris yang ini B-nya juga 1. Makanya identifikasinya adalah B sama dengan 1. Dan secara kolom, inilah D1, ini juga D sama dengan 1. Makanya dia secara baris adalah B, secara kolom dia adalah D. Tinggal dikalikan jadi BD, kan ini kan SOP kan. Produknya adalah BD. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya dia seperti ini? Berarti dia keluarganya adalah yang ini kan. Dan ini identifikasi barisnya masih B sama dengan 1. Dan identifikasi kolomnya adalah pada saat C sama dengan 1. Ini kan C-nya 1 dia. Sehingga dia menjadi B kali C. Sehingga fungsi sederhananya adalah BC. Dan ini adalah fungsi sederhananya adalah BD. Contoh lainnya,
Misalnya di sini adalah mana ya? Misalnya 1, 1, 1, 0, 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 0. Berarti keluarganya adalah ini yang juga ini. Jadi dia adalah ini dan ini. Kan ingat ini sebenarnya nempel kan, dan dia tetanggaan, jadi bisa jadi satu. Oke, sekarang identifikasi barisnya adalah pada saat B-nya 0. Ya kan? B-nya 0, B-nya 0. Berarti dia adalah B0. Dan identifikasi kolomnya adalah ini adalah pada saat C-nya 0, ini juga C-nya 0. Berarti dia adalah C0. Sehingga fungsinya atau gabungannya adalah B0, C0. Jadi keluarga ini identifikasinya adalah B0, C0. Sehingga fungsinya adalah B0, C0. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sekarang kita coba lagi. Lebih kecil lagi misalnya. Misalnya, kalau tadi kan satu keluarganya 4 sel kan. Sekarang coba cuma 2 sel, misalnya seperti ini. Atau sekarang kita bikin 2 buah keluarga. Jadi ada satu keluarga yang pertama ini, dan ada keluarga yang kedua ini. Oke, kita coba bahas yang keluarga pertama dulu. Barisnya teridentifikasi pada saat cuma ada satu nih, yaitu pada saat A, not, dan B. Ini. A-nya 0, B-nya 1. Dan identifikasi kolomnya adalah pada saat D sama dengan 1, D sama dengan 1. Berarti keluarga yang ini dia adalah A not, B, D. 3 variabel sekarang. Soalnya dia lebih kecil lagi. Kalau tadi kan satu keluarga 4 sel. Dia perlu 2 variabel. Sekarang satu keluarga cuma 2 sel, lebih kecil. Dia butuh 3 variabel jadinya. Sekarang coba yang ini. Identifikasi baris adalah A1, B-nya 1. Identifikasi kolom adalah pada saat C-nya 1 ini. Sehingga dia adalah A, B, C. Sehingga fungsi sederhananya adalah dijumlahin keduanya karena ini adalah SOP. A not BD plus ABC. Oke. Ini hanya penjelasan dari yang tadi. Oke, sekarang kita coba di latihan soal. Tadi mau ngapain? Oh ya, kuliah, teknik digital. Ini contoh gambar-gambar mana yang ini. Ya, biar besar, biar puas lihatnya. Nah, sekarang
kita disuruh untuk mencari fungsinya. Fungsi sederhana dari peta Carnot ini. Oke, kita coba lihat. Di sini ada satu yang aktif. Ingat, kita masih pakai SOP ya. Satu. Oh, kayaknya dia bisa jadi, ini bisa jadi sekeluarga deh. Oke, satu keluarga. Terus, bisa lebih besar lagi enggak? Oh, bisa tuh ke bawah. Jadi dia seperti ini. Ini keluarga pertama. Bisa besar lagi enggak? Nggak bisa lagi. Nah, berarti dia identifikasi barisnya adalah A-nya 0, B-nya 0, A-nya 1, B-nya 0. Yang sama adalah B-nya 0. Berarti dia adalah B not untuk identifikasi baris. Untuk identifikasi kolomnya, C-nya 0, D-nya 0, C-nya 0, D-nya 1. Yang sama apa? C, yaitu C-nya 0. Berarti dia adalah C not atau B not, C not. Oke, mana lagi? Masih ada nggak kita punya sel aktif yang tapi belum masuk keluarga? Ada ini. Satu dan satu. Oke, berarti kita bisa bikin satu grup. Bisa lebih besar lagi enggak? Oh, bisa. Ya, seperti ini. Bisa lebih besar lagi? Enggak bisa. Nah, sekarang identifikasinya apa? Identifikasi baris enggak perlu, soalnya dia semua baris dia kuasai. Identifikasi kolom yang dia perlu, yaitu C-nya 0, D-nya 1. Cuma satu baris dia, cuma satu kolom dia. Jadi adalah C not D. Sehingga fungsinya adalah B not C not plus C not D. Seperti ini. Oke. Sekarang kita coba bikin kesimpulannya. Cara menyederhanakan fungsi logika dengan K-map. Pertama adalah buatlah K-map-nya. Ingat dengan aturan kombinasi input yang bertetangga, adjacent bahasa Inggrisnya, hanya boleh satu variabel yang berubah. Oke. Terus apa tadi aturannya? Sisi kiri dan sisi kanan bertetangga. Kemudian sisi atas dan sisi bawah juga bertetangga. Itu K-map-nya. Kemudian buatlah keluarga atau blok sebesar mungkin yang mencakup sel yang aktif. Kenapa sebesar mungkin? Karena semakin besar bloknya atau keluarganya, maka semakin sederhana nanti fungsinya. Oke, tadi kita sudah coba pada saat dia keluarganya 8 sel, dia cuma butuh satu variabel. Tapi pada saat keluarganya cuma 4 sel, butuh 2 variabel. Dan pada saat keluarganya hanya 2 sel, dia butuh sampai 3 variabel. Apalagi kalau keluarganya cuma 1 sel, dia butuh 4 variabel. Oke, makanya kita berusaha untuk sebesar mungkin.
dengan aturan sel boleh digunakan berulang kali. Ini kan tadi yang ini. Sel di sini, dia masuk keluarga yang B not C not, dan dia juga masuk keluarga C not D. Boleh sebuah sel atau berapapun selnya ikut dalam beberapa keluarga. Oke. Kemudian jumlah sel dalam keluarga atau blok harus 2 pangkat N. Jadi dia hanya bisa bloknya itu 1 sel, 2 sel boleh, 4 sel boleh, 8 sel juga boleh, 16 sel juga boleh. Jadi kita nggak bisa bikin blok yang misalnya, ini cuma 3 ini aja. Nggak bisa, karena jumlah sel harus 2 pangkat N. Kenapa? Ya nanti kita nggak bisa identifikasi inputnya kalau cuma misalnya 3 seperti ini. Jadi itu jumlah sel dalam keluarga atau blok harus 2 pangkat N. Dan yang terakhir adalah bentuk blok, bentuk keluarga atau blok harus kotak. Ya kotak lah, kotak itu bisa persegi panjang, bisa bujur sangkar. Makanya di sini dia bisa kotak, ini kan kotak nih. Bisa juga dia bujur sangkar, jadi dia ini. Jadi kita nggak bisa bikin nanti grupnya yang ini misalnya 1, 1, 1, 1. Kan dia 4, 2 pangkat 2 kan boleh 4 sel, cuma bentuknya bukan kotak. Soalnya kalau bentuknya bukan kotak, kita nggak bisa identifikasi. Ini gimana? Ini kalau dilihat dari baris, dia ada 3. Apa identifikasinya? A-nya 0, B-nya 1. A-nya 1, B 1. A-nya 1, B-nya 0. Nggak ada yang unik di sini. Makanya aturannya adalah jumlah sel dalam keluarga harus 2 pangkat N, dan bentuk keluarganya harus kotak. Kotaknya bisa persegi panjang atau bujur sangkar. Oke, ada pertanyaan lagi untuk ini? Jadi inilah aturannya. Nanti teman-teman bisa mencoba latihan dengan menggunakan quiz yang ada di LMS. Dan jangan lupa kuisnya itu ditutup hari ini juga. Jadi nanti tengah malam ditutup. Jadi teman-teman punya waktu sampai tengah malam nanti. Dan baru dibuka nanti jam 9. Hari ini jam 9 sampai hari ini juga tengah malam. Dan diberikan waktu pengerjaan yaitu 10 menit dan hanya boleh 1 kali. Jadi nggak boleh diulang, no retime. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak ada, ya kita cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Masih membahas Kmap, tapi untuk yang don't care. Mana don't care? Ini don't care. Baik, kalau gitu terima kasih
sehat. Kita ketemu lagi minggu depan.